Saya akan membuat video laporan buku kas harian secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama yang dilakukan, kita membuat tabel dengan yang pertama tentukan tanggal, uraian, dan yang berikutnya debit, kredit, lalu saldo. Langkah berikutnya adalah mengatur tampilan tanggal, uraian, debit, dan kredit serta saldo agar penempatan angka dan uraian di dalamnya bisa sesuai dengan tabel yang kita tentukan. Yang pertama, kita geser uraiannya agar lebih lebar, begitupun debit, kredit, dan saldonya. Selanjutnya kita membuat tabelnya seperti ini di blok, lalu dibentukkan tabelnya. Agar tampilannya bagus, maka kita menghilangkan grid lines yang lainnya. Nah, di sini kita juga mengatur tampilan tanggal, uraian, debit, dan kredit, dan saldo. Kita tengahkan agar penempatannya bagus, lalu kita bold. Selanjutnya kita harus mengaccounting di bagian debit dan kredit serta saldo agar penempatan uangnya sesuai dengan angka yang ditentukan. Nah, di sini kita akan menentukan judulnya. Karena di sini saya ingin menulis buku kas harian sebuah kedai kopi, maka judul yang saya tulis adalah Buku Kas Harian Kedai Kopi Ceria. Di sini kita akan menentukan transaksi. Yang pertama, modal awal. Modal awal sebesar 6.500.000. Di sini karena dia debit, maka debit itu sama dengan saldo. Berarti saldo sama dengan 6.500.000. Debit itu sama dengan uang masuk dan kredit itu sama dengan uang keluar. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 3 bulan Januari 2020, pembelian peralatan. Pembelian peralatan karena uang keluar berarti penempatannya berada di kredit, yaitu sebesar Rp3.000.000. Nah, lalu di sini kita akan membuatnya secara otomatis agar angkanya tertera di saldo. Maka langkah yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Adalah sama dengan saldo ditambah debit dikurangi kredit. Oke, saya ulangi. Di sini sama dengan saldo ditambah debit dikurangi kredit, lalu kita enter, maka hasilnya akan tertera yaitu sebesar 3.500.000.
saldo yang adalah 6.500.000 ditambah debit yang di situ kosong dikurangi 3 juta, maka saldo akhir yang kita peroleh adalah 3.500.000. Nah, setelah jadi seperti ini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengotomatiskan dengan saldo ini sampai ke bawah. Ketika ada angka di debit dan kredit, maka angkanya akan tertera secara otomatis. Caranya adalah dengan mentandai angka di pembelian peralatan yang berada di saldo, lalu kita gerek ke bawah, maka angkanya akan dengan sendirinya tertera di setiap kolom itu. Nah, bagaimana caranya supaya yang ini hilang? Artinya, ketika debit kosong, kredit kosong, maka hasilnya juga akan kosong. Ketika kredit terisi, debit terisi, maka hasilnya juga di saldo akan terisi. Nah, di sini kita akan tambahkan rumusnya, yaitu tekan F2, yaitu dengan menggunakan rumus if n. Sama dengan if n kita pakai rumus if n ya. Selanjutnya, jika debit kosong, maka dikosongkan. Dan jika kredit kosong, maka dikosongkan juga. Dan lainnya adalah penjumlahan saldo akhir ditambah debit dikurangi kredit. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal kita tekan di sini E6, klik di E6. Sama dengan kosong, dan jika kredit kosong, F6 sama dengan kosong, maka F6 sama dengan maka akan dikosongkan juga. Oke, saya ulangi. Jika debit kosong dan kredit kosong, maka kita kosongkan juga. Oke, berarti kita kosongkan seperti ini. Jika sudah terjadi seperti ini, lalu kita akan menekan enter, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggerek, maka hasilnya akan kosong. Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 10 April 2020. Di situ transaksinya adalah sewa bangunan sebesar Rp1.000.000. Maka saldo yang kita peroleh adalah 2.500.000. Yang berikutnya adalah 13 Mei 2020. Yaitu pembelian perlengkapan seharga, karena ini merupakan pembelian maka uang keluar yaitu sebesar Rp1.500.000, maka saldo yang tersisa adalah 1 juta. Berikutnya pada tanggal 20 Juni 2020. Di sini terdapat pemasukan sebesar 4.500.000. Pemasukan berarti uang bertambah, maka saldo di sini akan bertambah sebanyak 5.500.000. Transaksi berikutnya adalah 5 Juli 2020. Tanggal 5 Juli 2020. Di sini terdapat pengeluaran
Untuk pembelian pulsa listrik sebanyak Rp500.000, maka saldo yang tersisa adalah 5 juta. Transaksi berikutnya adalah 8 September 2020. Di sini terjadi pembayaran uang air yaitu sebesar Rp430.000. Transaksi yang berikutnya adalah pada tanggal 11 bulan 12 2020, yaitu membayar gaji karyawan sebesar Rp1.000.000, maka saldonya tersisa Rp3.570.000. Dan transaksi berikutnya pada tanggal 20 Desember 2020. Di sini terdapat pemasukan berupa piutang usaha sebesar Rp3.800.000, maka saldo akhir yang dihasilkan adalah Rp7.370.000. Sekarang kita akan mengecek saldo debit dan kredit apakah hasilnya pas. Maka cara yang dilakukan adalah dengan sum, lalu kita jumlahkan semua yang ada di debit tutup kurung lalu enter, maka jumlahnya adalah 14.800.000. Yang berikutnya adalah kredit, sama dengan sum, jumlahkan semua yang ada di kredit, maka totalnya adalah Rp7.430.000. Di sini saldo akhirnya adalah, lalu sekarang kita cek uang masuk dikurangi uang keluar, maka totalnya adalah Rp7.370.000. Jadi begitulah cara membuat buku kas secara otomatis menggunakan Excel.